Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali bin Sarif. Saya dari jurusan Teknik Industri, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, angkatan 2022. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen pada mesin CNC. Sebelum saya menjelaskan komponen-komponen pada mesin CNC, saya akan menjelaskan apa itu mesin CNC. Jadi, CNC adalah singkatan dari Computer Numeric Control. Adalah jenis mesin yang digunakan dalam proses manufaktur dan otomatisasi industri. Ini menggunakan komputer atau controller numerik untuk mengontrol gerakan alat pemotong atau alat lainnya dalam proses pembuatan barang atau bagian yang terpresisi. Mesin CNC memungkinkan produksi barang dengan tingkat akurasi yang tinggi, repetisi yang konsisten, dan efisiensi yang lebih baik daripada metode manual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada pemesinan CNC. Yang pertama itu ada controller atau control. Jadi controller ini adalah komponen utama mesin CNC yang berfungsi sebagai otak atau pusat pengendali. Ini menerima program CNC yang telah diprogram sebelumnya dan mengatur pergerakan semua komponen mesin sesuai dengan instruksi dalam program. Yang kedua, yaitu program CNC. Program CNC adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat instruksi-instruksi yang diperlukan untuk proses manufaktur. Ini berisi langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir. Yang ketiga, motor. Jadi di mesin CNC ini terdapat dua motor. Yang pertama motor stepper, yang kedua motor servo. Di sini saya akan menjelaskan motor stepper. Jadi motor stepper ini digunakan untuk mengerahkan sumbu mesin dalam langkah-langkah discrete. Mereka memberikan presisi yang tinggi, tetapi memungkinkan memiliki batas kecepatan. Yang kedua, motor servo. Motor servo menggunakan umpan balik posisi untuk mengontrol pergerakan dengan lebih akurat dan sering memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada motor stepper. Yang keempat, aksesoris penggerak atau drive unit. Aksesoris penggerak menghubungkan motor dengan komponen yang harus digerakkan seperti meja kerja atau kepala pemotong. Mereka mengubah sinyal dari controller menjadi gerakan fisik. Yang kelima, slide atau reel. Slide atau reel adalah komponen yang memberikan arah dan dukungan untuk pergerakan alat pemotong atau meja kerja. Mereka memastikan pergerakan yang tepat pada posisi. Yang keenam, tool atau alat pemotong. Alat pemotong adalah komponen yang melakukan operasi pemotongan, pengilingan, pengeboran, atau tugas-tugas lainnya, tergantung pada jenis mesin CNC. Ini harus dipilih sesuai dengan aplikasi yang spesifik. Yang ketujuh, meja mesin atau work table. Meja kerja adalah platform tempat benda kerja ditempatkan dan dipegang selama proses manufaktur. Ini bisa bergerak dalam berbagai arah sesuai dengan perintah dari controller. Yang ke-8, sensor atau umpan balik atau disebut dengan sensor and feedback. Mesin CNC dilengkapi dengan berbagai sensor yang memonitor berbagai parameter seperti posisi, suhu, kecepatan, dan tekanan umpan balik. Dari sensor ini digunakan untuk mengendalikan operasi mesin dengan lebih akurat. Yang ke-9, panel kendali control. Panel kendali adalah antarmuka antara operator dan mesin CNC. Operator dapat menggunakan panel ini untuk memulai, menghentikan, dan mengontrol proses kerja mesin. Yang ke-10, sistem pelumasan atau disebut dengan lubrication system. Sistem pelumasan memastikan bahwa komponen-komponen mesin tetap dilumasi dengan baik, mengurangi gesekan dan memperpanjang umur mesin. Yang selanjutnya, sistem pendingin atau dengan disebut dengan cloud system. Mesin yang
CNC yang digunakan untuk pemotongan logam sering dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga suhu alat pemotong dan mencegah overheat. Selanjutnya, headstock atau kepala tetap. Bagian ini tidak jauh beda dengan mesin bubut konvensional. Pada bagian ini terdapat motor penggerak yang berfungsi untuk memutar spindle utama dan susunan roda gigi. Susunan roda gigi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Yang ke-13, pedal kaki atau foot switch atau foot pedal. Pedal kaki ini digunakan untuk mengatur cuk atau tailstock. Dengan pedal ini kita dapat memasang dan melepaskan benda kerja dengan mudah. Bisa digunakan untuk membuka dan menutup cekam. Pedal ini juga berfungsi untuk memajukan dan memundurkan tailstock. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tombol-tombol apa saja yang ada pada mesin CNC. Jadi, yang pertama itu tombol angka. Tombol angka yang terdapat pada pemesinan CNC itu berupa tombol dengan angka 0 sampai 9. Kemudian tombol huruf itu terdapat dari huruf A sampai dengan huruf Z. Tombol logik berupa tombol dengan simbol logik sama besar dan sama kecil dan sama dengan. Tombol simbol berupa tombol dengan simbol tanda plus, koma, min, tanda bintang, dan garis miring. Tombol edit membuat serta mengedit program. Ini berfungsi untuk memilih mode yang digunakan untuk membuat serta mengedit program. Tombol jok berfungsi untuk mengarahkan mesin CNC secara manual. Tombol auto berfungsi untuk menjalankan program secara otomatis. Tombol parameter berfungsi untuk melihat dan men-setting parameter mesin. Tombol diagnosis berfungsi untuk melihat dan data pada diagnosis. Tombol offset benda kerja berfungsi untuk men-setting offset koordinat pada pahat terdapat benda kerja. Tombol F override plus berfungsi untuk menambah kecepatan feed atau gerakan pemakanan pada saat mode jog ataupun mode auto. Tombol F override berfungsi untuk mengurangi kecepatan feed gerakan pemakanan pada saat mode jog ataupun mode auto. Tombol R override plus berfungsi untuk menambah kecepatan gerak pada ride saat mode jog ataupun auto sedang berlangsung. Tombol R override berfungsi untuk mengurangi kecepatan gerak rapid saat mode jog ataupun auto sedang berlangsung. Tombol enter berfungsi untuk memasukkan data setelah penulisan. Tombol kursor berfungsi untuk mengarahkan kursor. Tombol input berfungsi untuk memasukkan data setelah proses penyetingan benda kerja selesai. Tombol delete berfungsi untuk menghapus data. Tombol escape berfungsi untuk membatalkan data yang berlanjut ditulis dan dimasukkan. Tombol alter berfungsi untuk mengganti data yang sudah ditulis. Tombol cycle start berfungsi untuk menjalankan mesin secara otonomis pada saat mode auto. Tombol cycle pause berfungsi untuk menghentikan program pada saat program tersebut sedang dijalankan dengan mode otomatis dan akan berjalan lagi jika tombol tersebut ditekan. Tombol S CV untuk menjalankan spindle berputar searah jarum jam. Tombol stop untuk menghentikan spindle yang berputar. Tombol SCCV untuk menyalakan spindle berupa berlawanan jarum jam. Tombol pack up down berfungsi untuk menaik turunkan halaman. Tombol reset berfungsi untuk menghapus semua data pada pemesinan. Tombol toll charge, toll post atau nomor pahat. Tombol untuk memutar turun atau rumah pahat dan memilih toll post nomor pahat. Tombol single block berfungsi untuk menjalankan program secara bertahap tiap blok. Tombol clone control berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan clone. Tombol drain arm berfungsi untuk mengubah gerakan rapid menjadi feed rate pada saat mode auto.
Tombol gear shifting CNC menggunakan itu berfungsi untuk memilih kecepatan roda gigi jika mesin CNC menggunakan roda gigi. Tombol program 0x berfungsi untuk mengendalikan mesin ke titik 0 sumbu X program. Tombol program Z berfungsi untuk mengembalikan mesin ke titik 0 sumbu Z program. Makin 0x berfungsi untuk mengembalikan ke titik 0 sumbu X mesin. Makin 0x Z berfungsi untuk mengembalikan titik ke 0 sumbu Z mesin. Tombol MPG berfungsi untuk mengerahkan mesin dengan menggunakan handle MPG. Tombol rapid atau feed berfungsi sebagai indikator. Jika lampu hidup berarti rapid berfungsi sebaliknya. Jika lampu mati berarti yang berfungsi ialah feed. Tombol manual control aksis X plus Z, X min Z min Y plus Z plus Y berfungsi untuk mengerahkan sumbu X dan sumbu Z baik positif ataupun negatif pada mode jog. Tombol step width berfungsi untuk memilih skala gerakan pada menu MPG. Tombol step berfungsi untuk menjalankan mesin kecuali pada saat mode jog mesin bergerak dengan jarak tertentu. Tombol aksis cas berfungsi untuk memilih aksis yang digerakkan pada mode jog nantinya. Jadi semua komponen ini bekerja sama-sama untuk menghasilkan suatu produk yang presisi dan efisien dalam proses manufaktur dengan menggunakan kontrol komputer yang akurat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari komponen-komponen tentang pemesinan CNC. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.